Cek 1, 2, 3. Blinded by the light. Blinded by the light. Run up like a goose and you've been blinded by the light. Background saya itu adalah seorang accounting. Karena pandemi, saya dirumahkan tanpa penghasilan. Dari sana saya bingung. Saya mau kasih makan apa istri dan anak saya. Akhirnya saya ketemu sama Pak Agung. Awalnya saya ragu, apa iya uang ditaruh gitu aja bisa menghasilkan. Akhirnya saya lihat hari ke demi hari 1% itu konsisten. Loh, saya pikir di deposito 5% itu setahun loh. 1% per bulan ya, walaupun gross ya, karena sharing profit masing-masing kan beda-beda. Saya pikir, paling ini cuma angka aja kalau saya ditarik. Gitu. Awalnya gitu awalnya. Setelah itu saya coba WD akhir bulan bisa. Sekarang hari 3 harinya masuk ke rumah itu yang memang ada proses administrasinya. Sekarang hasilnya itu sekarang lebih besar daripada gaji saya sebagai ahli selama kurang lebih 11 tahun. Hasilnya itu lebih besar daripada gaji saya sebagai akunting selama 11 tahun. Oke, gaji akuntan di Indonesia. Gaji rata-rata akuntan Indonesia mencapai 2,7 juta per bulan. Oke, 2,7 juta per bulan ya. Ini kan Desember 2021. Jadi kalau selama 12 bulan sama dengan 32,4 juta kali 11 356 juta. Kan tidak diceritakan nih dari kapan dia ikut nih. Karena pandemi saya dirumahkan tanpa penghasilan. Oke, karena pandemi ya. Karena kan pandemi di Indonesia kan baru mulai lockdown segala macam sampai dirumahkan tuh dari Maret kalau nggak salah ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini videonya ini kapan nih? Desember ya. 8 bulan dia dapat penghasilan lebih dari gaji dia sebagai akuntan selama 11 tahun. Jadi dapat kurang lebih 356 juta dalam 8 bulan. Nah, anak cuan apa itu namanya? Sesi pertama kita flashback dulu ya. Ini kan diakibatkan dari Samtrade yang mencoba mendaftarkan diri di MAS atau Monetary Authority of Singapore. Jadi kayak otoritas jasa keuangannya Singapura ya. Jadi mereka mencoba membersihkan diri ya dari praktek-praktek yang kira-kira agak berbahaya gitu. Lo kalau emang berani ngapain pakai tulis bunyi? Emangnya Fin 88 kotor? Huh? Saya nggak mau berkomentar banyak, silahkan tanya mereka aja. Terus akibatnya apa, Bli? Akibatnya sih banyak member yang di Singapura itu akhirnya dilarang ya untuk ikut Fin 888. Mereka tetap boleh ikut trading biasa di Samtrade FX, tapi nggak boleh ikut di Fin 888 gitu. Dan akibat lainnya sih pada akhirnya, karena mungkin ada teguran yang mungkin dari Mas satu saat pendaftaran itu, Samtrade memutuskan untuk memisahkan sistem ya Samtrade dengan Fin 888 itu. Jadi dikeluarkan dari platform mereka. Oh ya, kemarin juga ada bonus ulang tahun Fin yang kedua ya. Nah, dengan catatan nih teman-teman nggak boleh narik modal selama 6 bulan ya. Ini pro dan kontra ya. Kalau saya pribadi, karena jiwa saya memang skeptis ya, jiwa curiga gitu. Saya melihat ini sebagai bentuk upaya nih untuk menarik dana yang cukup besar di masyarakat. Dan saya sampaikan sekali lagi, jangan sampai nih barang-barang yang seperti ini, yang cuan sesat ini, mengalihkan fokus teman-teman dari investasi yang baik dan benar. Ataupun sampai mengalihkan tuh fokus perhatian teman-teman dari bisnis atau usaha yang baik dan benar. Paham ya? Mana penghasilan yang real dari bisnis atau usaha ya, dan mana yang cuan sesat. Makanya kan saya kadang-kadang sinis ya, galak ya. Jujur saya nggak disponsori, saya nggak dibayarin untuk bilang seperti ini. Memang beberapa marketing dan beberapa senior dari Samtrade sempat menghubungi, mau menjadikan saya duta Samtrade. Tapi ya belum saya iakan. Sesi kedua saya mau marah-marah dulu. Sudah dibilang jangan naruh terlalu banyak, jangan serakah. Kalau udah dapat profit silahkan di withdraw modalnya lah. Atau enggak, paling enggak profitnya rutin di withdraw ya. Masih ngeyel juga. Nggak bisa tidur kan sekarang jadinya. Nangis di depan sekolah nggak jelas. Ya anak SD aja. Ya emang anak SD ya, sorry. Yaudah, tenang. Jadi setelah kita sesi 2, setelah saya marah-marah, sesi ketiga itu kita ada yang namanya prediksi masa lalu. Kenapa saya bilang prediksi masa lalu? Karena saya sudah melihat ini bakal terjadi sejak tanggal 23 Desember 2021. Saya udah bahas di kelas ya, di kelas loh.
Kan di lobi depan SD di kelas itu saya sudah bahas. Saya bilang tanggal 23 Desember 2021. Mereka nggak MC loh, mereka larinya nggak bakal MC. Catat ya kata-kata saya tanggal 23 Desember 2021. Mereka endingnya nanti bukan MC. Banyak yang nanya tuh, kan banyak kepo tuh, apa maksudnya beli, apa maksudnya beli gitu. Jadi kan saya sudah bilang ya, kemungkinan scam tuh ada di 2 titik. Titik pertama ada di brokernya, ya kan? Titik kedua ada di penyedia robotnya itu sendiri ya. Kalau margin call tuh yang disalahkan seperti kejadian EA50 kemarin tuh MC kan, margin call yang disalahkan itu kan pihak penyedia robotnya. Mereka janji udah ada program cut loss-nya, anti rugi lah segala macem, tapi kok gagal, nggak berfungsi dengan baik. Akhirnya kan sekarang mereka yang sedang diurus di Barreskrim kan. Banyak soalnya yang nuntut tuh untuk diproses gitu. Jadi kabur dengan cara kesalahan di pihak robotnya udah nggak bisa ya seperti itu ya. Apalagi kan orang-orang yang menggembor-gemborkan robot trading, copy trading ini, seperti mereka sudah kelihatan mukanya tampil di mana-mana ceritanya ya gitu. Jadi ya nggak bisa lagi dengan cara margin call gitu ya. Cara yang paling aman kedua apa? Brokernya dibuat bermasalah segala macem lah, bla bla lah. Ya udah ada bocoran sih dari orang dalam, sudah dapat bocoran dari bulan lalu sebenarnya. Tapi orang dalam tuh waktu itu nggak nyebut merek, dia nggak nyebut merek, yang mana saya nggak tahu gitu. Saya akhirnya kaget gitu. Saya kan mulai nebak-nebak tuh mana aja nih brokernya yang bisa dibuat bermasalah itulah istilahnya. Bisa dibuat bermasalah. Curiganya kan yang sejenis ya itu nggak bisa bikin akun trading manual kan, nggak bisa kan, harus lewat nya gitu loh. Makanya saya curiga kemarin yang itu gitu. Ya ternyata kejadian duluan yang gitu. Wow, ya nggak bisa diprediksi. Saya juga bukan peramal sih ya itu. Cuma ya juga bermasalah kan trade itu karena withdrawnya mereka lock sampai tanggal 5 Januari 2022 ini. Selesai mereka lockdown, nanti mereka misalnya normal nih, ya semoga normal ya, nggak ada masalah ya. Misalnya normal bisa withdraw lagi, mereka bakal turun ke jalan, nanti mereka bakal konvoy itu gitu. Dan ngejek-ngejek tuh mungkin ya semoga nggak semua ya, mungkin beberapa mungkin akan mengejek pengguna robot lain lah, apalagi yang sementara ada masalah seperti ini gitu loh. Padahal ya sama sesatnya ya. Murid-murid saya marahin sih waktu itu. Saya sampai tag semua tuh murid-murid, ketua kelas, bahkan bapak dan ibu guru. Saya mengingatkan kembali terutama yang sudah ikut lama ya, agar mulai melakukan penarikan rutin, paling tidak penarikan profit ya, guna mengurangi resiko. Ini udah dari bulan November loh, tanggal 6 November 2021. Oh, banyak yang withdraw sih pada waktu itu, tapi yang nggak sebanyak yang saya harapkan. What the hell is wrong with you guys? Udah terlanjur enak ya, udah terlanjur nyaman, mungkin juga ya saya juga nggak ngerti gitu loh. Itu prediksi masa lalu ya. Oke, sesi 4 kita lanjutkan dengan prediksi di masa depan. Sebenarnya ada 3 skenario kemungkinan yang bisa terjadi ya teman-teman ya. Kita bahas dari skenario terbaik aja dulu ya. Yang pertama itu uang bisa balik dan Fin lanjut lagi gitu loh. Karena kan mereka juga pakai pengacara yang udah cukup bagus ya. Mes Rajah & Tan Singapore LLP itu kayak apa ya, pengacara terbaik lah kalau nggak salah di Singapura. Nggak main-main sih Rajah & Tan nih, Hotman Parisnya di Singapura kayaknya. Ya ditunggu aja lah proses hukum yang akan terjadi. Terus saya juga cek Finco ya, Fin Community masih aktif gitu loh. Jadi websitenya masih bisa diakses itu, dan penarikan withdrawal di Finco-nya masih bisa dilakukan dengan baik gitu. Finco-nya ya, Fin Community-nya ya, bukan Samtrade-nya ya. Jadi yang lancar saat ini withdraw-nya ada di Finco-nya. Jadi silakan mau kalau ada yang dapat rebate, profit sharing bisa narik gitu loh. Sedangkan untuk Samtrade-nya sendiri ya, saya udah pernah bilang dulu bermasalah sama Mas tuh sampai gagal verifikasi lah. Ya mereka ngeyel bikin kantor di sana di Singapura apalagi, aduh. Jangan disamain kayak di Indonesia ya. Di Indonesia kan walaupun nggak legal bikin kantor kan oke-oke aja gitu lah ceritanya. Di sana nggak ada izin terus bikin kantor ya digerebek bapak dan ibu, bukan Satpol PP lagi tuh, otoritas apa ya, kepolisiannya menggerebek sih kemarin. Ada beberapa orang juga ditahan katanya. Jadi kita juga berdoa kemungkinan terbaik itu, jadi uangnya bisa balik, uang para nasabah bisa balik, dan Fin juga bisa berjalan lagi dengan lancar gitu. Kemungkinan kedua ya yang agak buruan dikit ya. Kemungkinan kedua itu adalah uangnya di hold tapi bisa balik ya dalam waktu yang cukup lama mungkin tapi ya. Terus
Finnya endgame finnya udah selesai, udah nggak ada lagi fin 888 gitu. Bye bye Xiaomi, bye bye profit sharing, bye bye rebate gitu. Ya karena kan mereka masih diusut ceritanya kan, masalahnya kan di perizinan ya. Ini mereka bukan terbukti melakukan pelanggaran finansial gitu loh. Cuma masalah murni di masalah perizinan gitu. Mereka pakai pengacara terus nanti bersidang, itu prosesnya lama loh. Ada yang bilang sampai 24 bulan loh, which is 2 tahun. Ya di lock 2 tahun ya ruangan di sana gitu. Ya semoga bisa lebih cepat lah daripada itu. Terus ada yang bilang ini kan ada asuransinya beli. Ya ada asuransinya, tapi kalau asuransi itu untuk kejadian-kejadian di mana broker itu melakukan kesalahan atau penyelewengan yang berunsur finansial gitu, ada hubungannya dengan uang gitu. Kalau masalah perizinan ya asuransinya nggak cover gitu loh. Jadi kalau memang nggak bisa ya siap-siap untuk kemungkinan ketiga ya. Yang paling buruk itu adalah uang hilang. Iya, dengan alasan disita negara lah, disita oleh otoritas keuangan lah. Ya sekali lagi saya sampaikan bahwa saya turut merasakan keresahan yang teman-teman rasakan. Dari awal saya sudah wanti-wanti, kalau mau tidur nyenyak jangan naruh terlalu banyak. Greed mungkin ya, serakah ya, itu terjadi to the best of us kok gitu. Tapi ya terlalu dini sih, terlalu awal untuk nebak-nebak ya. Banyak orang akhirnya mulai membuat teori-teori sendiri gitu. Saya malah tambah menyesatkan sih kalau saya ngelihatnya ya. Saya selalu update yang terbaru tuh di Discord kok teman-teman. Jadi saya selalu posting di sana. Apalagi teman-teman yang udah keterima tuh masuk kelas ya. Biasanya bocoran-bocoran yang saya bagikan tuh di kelas terlebih dahulu. Bahkan berita bakal terjadi sesuatu dan hal lain tuh sudah saya upload duluan, saya sudah bagikan duluan di kelas gitu loh. Dari tanggal 23 Desember sih waktu itu ya. Udah roman-romannya udah kelihatan dari November sih waktu itu. Saya juga udah suruh orang-orang untuk narik modal. Kalau bisa ya paling nggak narik profitnya aja dulu gitu, biar rutin gitu loh. Banyak kan yang udah narik modalnya akhirnya kan, udah BEP, ada beberapa guru udah BEP juga gitu. Ya kembali lagi kita harus serahkan ke pihak yang berwajib ya. Kita kan bukan siapa-siapa juga gitu. Kita percayakan dengan proses hukum yang ada gitu. Kalaupun memang mereka membayar denda, saya rasa bayar denda untuk perizinan itu sekitar 15.000 apa 150.000 USD. Kecil lah buat mereka gitu loh. 1,5 juta USD juga enak, terlalu masalah ya gitu loh. Ya kalau ada pertanyaan apa-apa tolong dicek aja dulu video-video yang ada sebelumnya yang sudah saya posting dulu. Kalau sudah ditonton semua silakan masuk di kelas di Discord ya. Jadi kalau di Discord tuh sebenarnya ada halaman depan, ada gerbang depannya. Jadi kalau mau tanya jawab di sana boleh lah. Ada saya siapkan forum kok itu kayak lobby untuk tanya jawab dan diskusi itu. Tapi kalau mau lebih spesifik mendetail harus masuk kelas. Masuk kelas tuh beneran nggak bayar sih. Terus baca aja prasyaratnya untuk masuk kelas tuh apa aja ya. Dan kelas tuh beda-beda. Ada kelas untuk robot, ada yang Bits Gap, Royal Q, ada juga yang kelas cuan sesat yang paling banyak peminatnya. Ada juga kelas untuk deposito, saham dan segala macam gitu loh. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing itu, sebenarnya kebutuhan orang-orang masing-masing. Luar biasa sih membernya udah tembus 3.500 orang ya. Padahal saya sudah sempat pruning itu artinya yang nggak absen selama yang artinya nggak login selama 30 hari ya kita kick ya, otomatis di kick oleh sistem gitu loh. Apalagi mereka yang udah diterima di kelas sudah susah-susah kan, udah susah pendaftaran, ikut aturan, akhirnya masuk ke kelas terus nggak pernah absen ya kan, kasihan sekali. Ya udah kita kick aja, nanti bangku tempat duduk mereka bisa diambil oleh yang lain gitu loh. Ya udah, itu aja sih dari saya informasinya. Sampai ketemu di video berikutnya. Video berikutnya cepat kok. Nanti setelah ada update berikutnya saya buat lagi. Oke, dadah.